Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu episode dari channel Ningsih Tinampi sesi penarikan arwah. Dan ini proses penarikan arwah oleh Bu Ningsih Tinampi. Hal gaib adalah sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia dan merupakan rahasia Allah. Namun atas kuasa dan kehendaknya, ada sebagian manusia yang diberi izin untuk mengetahui hal gaib. Melalui video ini kita harus mengambil hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Tetaplah pandai dalam menyikapi sesuatu. Dan jadikan tolak ukur pada diri sendiri, agar dalam menjalani kehidupan kita senantiasa berhati-hati. Tiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan dalam agama Islam, setelah melalui alam dunia selanjutnya akan memasuki alam kubur. Nah, alam kubur inilah manusia akan merasakan apa saja yang telah ia lakukan di dunia. Jika taat kepada Allah maka dia mendapatkan nikmat kubur. Tetapi jika kufur kepada Allah dan melakukan banyak dosa, maka dia akan mengalami siksa kubur. Na'udzubillah min zalik. Kali ini yang dipanggil adalah arwah dari ibu pasien. Ya. Ibu kenapa? Kenapa Bu? Panas. Panas. Panas tapi kedinginan. Iya. Arwah ini selalu membolak-balikkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan, dan dia terasa panas tapi kedinginan. Sungguh siksa kubur itu di luar logika manusia. Dan apa yang telah dilakukan arwah ini semasa hidupnya? Kok bisa begini, kenapa Bu? Di atas dingin, di bawahnya itu tanah panas. Ibu kok bisa begini, kenapa Bu? Ibu kerjanya apa dulu? Kenapa ibunya ini gak juga diam Bu? Orangnya diem tapi kamu cengkel. Iya. Hah? Iya. Jahit-jahit baju. Kenapa siksa seperti ini Bu? Karena apa Bu? Oh. Iya apa Bu? Kenapa Bu? Panasnya dari hatiku. Terus dinginnya dari tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Iya, dinginnya tidak mensyukuri dari nikmatnya Allah. Kedinginannya ini loh. Selalu kurang. Terus apa lagi Bu? Oh, jarang sholat. Jarang sholat Bu. Sholat seenaknya. Sholat seenaknya, betul. Terus Bu. Terus apa lagi Bu? Kenapa tangannya nutupi auratnya Bu? Aku punya kesalahan. Pernah zina ya Bu? Iya. Punya bajang ya Bu? Anakku sendiri yang menyiksa. Ya Pak? Kenapa Bu? Anakku sendiri. Anakku sendiri yang menyiksa. Nanti saya ceritakan kalau sudah lepas ya Bu. Untuk anak. Ibu bicara aja. Bu nggak usah ngomong. Assalamualaikum Bu. Itu Bu ada anaknya Bu. Bu, ini endang Bu. Ibu. Ini ada artinya semua Bu. Kenapa nyekel vaginanya terus? Ibunya itu memegang salah satu seperti kayak bajang itu selalu menahan di alat alat vitalnya. Sakit sekali itu karena ibu ingin keluar itu gitu. Ibunya maaf ya, yang aku lihat zina pernah.
terus Bajang ada. Itu nggak bisa lepas tangannya dari apa yang dipegang ini. Dulu arwah ini adalah seorang pendiam tetapi gampang jengkel dan dendam. Itulah yang menyebabkan tubuhnya terasa kepanasan. Dan juga tubuhnya merasa kedinginan. Itu disebabkan dia kurang bersyukur dengan nikmat Allah. Selalu merasa kurang. Dendam adalah marah yang dipendam. Disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 40. Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang zalim. Maknanya, membalas kejahatan boleh, tapi memaafkan jauh lebih utama dan pahalanya langsung ditanggung oleh Allah. Dan juga kita harus bersyukur dengan nikmat dari Allah seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maknanya, syukur adalah kunci pertambahan nikmat. Kafir nikmat adalah jalan menuju azab. Arwah ini juga melakukan dosa lain seperti meninggalkan sholat dan berzina. Disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Muddatsir ayat 42-43, dikatakan kepada mereka, apa yang memasukkan kalian ke dalam sakar, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Maknanya, meninggalkan sholat adalah jalan pasti menuju neraka sakar. Dan ayat tentang zina di surat-surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maknanya mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Meninggalkan sholat sama dengan jalan ke neraka, bahkan bisa tergelincir pada kekafiran. Zina sama dengan perbuatan keji yang merusak iman dan kehormatan. Allah dan Rasul-Nya menjatuhkan hukuman keras. Ini bukan masalah dosa besar atau kecil. Dua hal ini adalah pintu kehancuran hidup di dunia dan akhirat. Karena kalau ini dilepas itu bajangnya langsung tambah gigit, tambah merusak di vagina itu. Terus ini tidak gimana? Ada pegangan? Ada. Ini juga saya tarik dulu ya Bu. Kasih mediator ya. Mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosanya ya Bu. Amin. Ibu dan ampuni dosanya Bu ya. Maafin kami ya Bu. Allah. Pas Pak. Bu, maaf ya. Ini tidak berbentuk manusia, tapi berbentuk manusia, tapi seperti arang. Tadi gosong-song itu loh Bu. Terus di situ gosong-song itu di luar panas, tapi di dalam ngono ya. Ya bagaimana? Ini dingin Bu. Dingin. Di bawah panas. Di bawah panas. Jadi dingin. Tadi ini molak-malik ke sana, kalau sudah menyentuh ini kedinginan, terus menyentuh sana kepanasan gitu. Ya ini saya juga membaca apa adanya ya Bu ya. Terus nanti disamakan dengan masih sih menggos-menggos. Kalau aku lihat ibunya itu pendiam, ya tidak terlalu pendiam sekali, tapi dia punya watak. Aku lihat loh Bu, melihat di dada itu orangnya keras tapi diem. Kasarannya kok judes loh Bu. Ya. Ya, apa begitu? Kan sampai ibu kan lebih tahu. Kalau jadi gak cocok sedikit ya ngomongnya gak ngenak no Bu. Pokoknya judesnya itu metu kalau gak cocok orang sedikit gitu. Terus kayak pengikat apa itu? Ya medeni mukai. Terus untuk supaya cari wanita laki-laki. Itu pegangannya tuh Mak, itu mungkin ke orang pinter dulu bae wong biyen-biyen iku wedake di upure di dungoni di anu begitu. Ya seperti itu. Nah, tapi ikhlas. Ibunya nggak ikhlas ya matinya. Iya, matinya jengkel. Ini dalamnya ini membara loh. Dalamnya membara seperti api. Jadi makanya mulut sama itu mengeluarkan hawa panas. Hawa dingin.
Jadi kedinginan sebetulnya, ya kedinginan, ya kepanasan, kedinginan. Maaf ya Bu, ini tidak di dalam bumi, aku lihat seperti itu. Di atas bumi. Ngomong terus. Mencari bagaimana caranya masuk itu. Karena sholat itu ya Bu. Ya bukan itu juga, banyak. Yang pokoknya yang dibaca saat ini yang kita lihat itu. Sholatnya kurangnya bersyukur. Terus begitu. Ngasap. Itu loh aku ngomong. Kalau aku lihat orangnya memang kaku hatinya. Terus ya kelihatannya meneng tapi yo benar. Pokoknya Diem kalau di rumah, benar di luar. Terus Benar. Terus kenapa di dalamnya itu aku lihat api yang membara. Jadi keluar itu berupa asap. Karena gampang sekali orangnya gampang emosi tapi dipendam tapi diutarakan gitu loh Bu. Mendemi lo, dendami lo Bu, dendam gampang jengkel. Suwe gak hilang-hilang. Maksudnya seperti itu. Ada. Menurut aku Dari ujung sini sampai ujung rambut. Ada perhitungannya sendiri. Padahal di dalamnya ya Bu ya. Organ dalamnya ini membara seluruh, bukan di sini doang, dosanya. Aduh, iri juga ya ada, ibunya juga. Iri jengkinin. Iya, nemen loh Bu. Jadi karena ini membara dadanya. Makanya dadanya membara sampai api itu di dalam itu apa? Sungguh mengerikan keadaan arwah ini. Tubuhnya gosong seperti arang, yang mana apinya dari dalam tubuhnya sendiri. Dan api itu berasal dari hatinya yang penuh dendam dengan orang lain hingga terbawa mati. Ternyata arwah ini memiliki sifat iri, yang sangat tinggi yang menyebabkan tidak suka jika orang lain mendapat nikmat dari Allah dan tidak bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Akhirnya dia selalu merasa kurang, dan diazab rasa dingin di luar tubuhnya hingga dia kedinginan. Dalam penglihatan Bu Ningsih, Tinampi arwah ini berada di atas bumi. Artinya bumi pun tidak menerima arwah ini, karena dia jarang sholat dan jika sholat pun seenaknya dia. Dosa lainnya adalah dipernah berzina dan menggugurkan bayinya. Bayi inilah yang menyiksanya hingga kesakitan dengan cara digigit bagian tubuhnya. Tahu yang buat masak itu apa? Tungku itu, yang merah itu, kurang merah itu. Ini bukan organ tubuh, tapi itu yang isinya dalamnya. Terus intinya kayak gitu. Mulut itu bukan mengeluarkan asap panas. Yo panas, yo dingin, itu. Bergantian. Makanya kayak gini kalau guling-guling itu karena merasakan kedinginan dan kesakitan. Ditambah dendam itu yang membuat itu lo dendam semakin itu membara. Jengkel itu lama itu, diem deh tapi itu kayak ditiup gini terus nggak tahu dendamnya apa. Kalau nggak apa gitu, kalau dia nggak suka kalau dia orang nggak suka sama orang ya gak bakalan api-api puancet mencucut tok dipendam. Biasanya kayak mangkel sama orang ini. Lah iya, gak suka sama orang lain lo mencucut tok mari-mari itu nyerang. Sampai mati pun di bawah. Anak orangnya. Makanya dendam itu. Makanya kayak disebut semakin membara. Betul begitu. Seperti itu Bu. Kenapa sumber api malah di dalam tubuh bukan di luar, di dalam. Jadi sumber api itu di dalam perut ini langsung semua sampai mengeluarkan ini koyo gitu. Karena ibunya dendamnya luar biasa Bu, gampang jekelnya tinggi. Nggak suka dengan orang siapa ya sudah, sampai kapan ya gak suka wis kongon api ya gak iso. Sulit karena dewe kan dikuasai. Lah sing nguasai ibunya siapa? Dari leluhurnya Bu. Begitu. Yang aku lihat seperti itu. Wong kepala asap sih metu. Terus Istirahat dulu Bu ya. Istirahat. Ya.
Baik sobat, seperti itulah contoh siksa kubur yang dialami karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Semoga dengan melihat video barusan kita harus lebih banyak istighfar mohon ampun dan memperbaiki diri supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.